Nah, rekan-rekan, coba kita lihat ilustrasi pada gambar ini. Jadi, ini sebenarnya adalah gambar eh, yang menunjukkan dilema klasik dari manajemen inventory yang kerap kali dihadapi oleh para manajer operasional atau manajemen puncak ya. Di satu sisi, manajemen itu ingin menekan inventory serendah mungkin. Alasannya tentu masuk akal sebenarnya. Jadi semakin sedikit inventory, semakin kecil biaya penyimpanan, ya, semakin kecil resiko kerusakan, dan tentunya semakin kecil beban modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini adalah sebenarnya pendekatan dari efisiensi. Nah, tapi di sisi lain, ada tuntutan yang tidak kalah penting, ya, yaitu tidak boleh terjadi shortage atau kekurangan barang. Karena ini juga cukup bahaya kalau di perusahaan itu terjadi shortage atau kekurangan barang. Nah, kenapa begitu? Karena shortage ini bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman, ya, bisa kehilangan kesempatan penjualan, bahkan membuat pelanggan kecewa dan berubah ya. Harusnya loyal customer berpindah ke kompetitor kita. Nah, kedua kepentingan ini seringkali berlawanan satu sama lain. Menurunkan stok terlalu rendah bisa menyebabkan kekurangan persediaan atau shortage, tapi menyimpan stok terlalu banyak itu bisa merugikan perusahaan. Nah, oleh karena itulah muncul kesimpulan penting di bagian bawah ya, yaitu perlunya pengendalian inventory oleh manajer operasional atau manajer gudang di perusahaan. Nah, rekan-rekan, sekarang kita bahas lebih dalam tentang mengapa perusahaan itu perlu memiliki inventory. Jadi mungkin ada pertanyaan, kalau biaya inventory mahal, kenapa kita tidak menghilangkan saja inventory itu? Nah, jawabannya adalah karena inventory memiliki fungsi strategis yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat satu persatu, yaitu pertama adalah inventory membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan adanya persediaan yang cukup, kita bisa memastikan bahwa barang itu tersedia saat memang dibutuhkan. Artinya pelanggan tidak perlu menunggu lama. Dan tentu saja ini meningkatkan kepuasan serta loyalitas mereka. Yang kedua adalah inventory itu menjaga kesinambungan proses produksi, sekaligus memungkinkan ya untuk perusahaan itu mendapatkan efisiensi dari pembelian dan transportasi. Misalnya, misalnya membeli bahan baku dalam jumlah besar, ya dalam jumlah grosir atau dalam bentuk partai, bisa menghemat biaya karena mendapat diskon dan biaya kirim yang lebih murah. Nah, tapi tentu kita butuh inventory untuk menampung stok ini, ya, menampung stok yang dibeli dalam jumlah banyak ini, kita tampung menjadi persediaan. Ketiga adalah inventory membantu kita menjaga diri dari fluktuasi harga. Nah, saat harga bahan baku naik, perusahaan yang punya stok sebelumnya tidak langsung terdampak dan bisa tetap menjaga margin keuntungan. Yang keempat adalah inventory juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan dan waktu pengiriman. Nah, kadang permintaan pelanggan itu melonjak tiba-tiba, ya, atau supplier mengalami keterlambatan pengiriman. Apakah mungkin ada eh, apa namanya kerusakan moda transportasi di perjalanan, atau bahkan mungkin keterlambatan dengan alasan lainnya. Nah, dengan adanya inventory, kita tetap bisa memenuhi permintaan pasar tanpa terganggu, atau bahkan kita tetap bisa melakukan proses produksi walaupun ada kendala-kendala di proses keterlambatan pengiriman ataupun eh, kesalahan pengiriman dari supplier. Dan yang terakhir adalah inventory sebagai cadangan untuk kondisi dalam hal darurat atau kita kenal dengan force major. Nah, ini contohnya adalah misalnya kalau ada pemogokan kerja, ya, misalnya ada demo dari serikat buruh, ya, sehingga mereka tidak bekerja. Nah, kemudian ada kebakaran, ada bencana alam atau gangguan rantai pasok lainnya, ya. Misalnya di satu daerah ada longsor, sehingga moda transportasi tidak bisa melakukan pengantaran barang. Nah, sehingga cadangan inilah yang kita manfaatkan atau fungsikan sebagai eh, buffer stok yang ada di perusahaan.
Nah, baik rekan-rekan, sekarang kita melanjutkan pembahasan mengenai alasan mengapa beberapa perusahaan memilih untuk tidak memiliki inventory atau persediaannya ditekan serendah mungkin, tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, yang pertama adalah alasan utama yang sering ditemukan ya, adalah terkait dengan kebutuhan investasi yang besar. Jadi inventory ini butuh investasi yang besar. Di awal kita sudah bahas bahwa beberapa perusahaan itu bahkan nilai investasi untuk inventory lebih dari 50%. Ya. Jadi memiliki inventory yang banyak tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit juga. Nah, dana yang digunakan untuk membeli barang dalam jumlah besar ini sebenarnya bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya, yang bahkan mungkin lebih mendesak ya atau urgent dan dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan. Misalnya aja contohnya dana itu bisa digunakan untuk biaya development ya atau biaya riset dan development dan inovasi produk. Nah, kemudian bisa digunakan untuk peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, atau bahkan mungkin untuk meningkatkan SDM, skill SDM ya, dengan pelatihan dan training. Nah, jadi di beberapa perusahaan, pengelolaan inventory ini bisa dianggap sebagai beban investasi yang sangat besar, yang sebaiknya mungkin bisa dihindari atau ditekan jumlahnya. Yang kedua adalah ada masalah yang sering muncul terkait kualitas barang. Nah, kualitas barang ini yaitu ketika sebuah perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar, seringkali masalah kualitas produk atau barang atau barang itu bisa tersamarkan oleh banyaknya stok yang ada. Nah, hal ini bisa menutupi masalah yang sebenarnya ada pada barang tersebut. Ya. Misalnya produk yang sudah tidak layak jual atau barang yang mengalami kerusakan itu akan sulit untuk terdeteksi selama masih ada persediaan yang banyak. Nah, ini tentu bisa berdampak buruk bagi reputasi perusahaan dan kepercayaan untuk kepada pelanggannya. Dan yang terakhir adalah alasan yang tidak kalah penting, yaitu terkait dengan kekurangan dalam manajemen. Nah, perencanaan yang tidak matang dalam supply chain itu bisa membuat perusahaan memutuskan untuk lebih banyak menyimpan inventory sebagai bentuk antisipasi. Jadi inventory itu adalah sebenarnya salah satu dampak dari eh, ketidakmampuan manajemen dalam merencanakan proses operasional di perusahaan, gitu ya.